Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta sinetron buku harian seorang istri? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron buku harian seorang istri yang tentunya semakin hari akan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Sekaligus Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron buku harian seorang istri untuk episode yang akan datang. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, Mimin sarankan bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Cerita berawal pada saat Dewa dan juga Nana berada di rumah Saskia. Saat itu mereka sedang meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi beberapa hari terakhir. Namun tiba-tiba di luar ada preman-preman suruhan Farah Buana ya kawan-kawan. Preman-preman tersebut pun mengendarai mobil truk. Ya, pada awalnya mereka sempat salah paham karena mereka menganggap bahwa preman-preman tersebut akan kembali membuat onar. Namun ternyata preman-preman tersebut hanya ingin mengangkut benda-benda ataupun barang yang memang harus dibawa pulang kembali seperti seng dan juga yang lainnya. Ya, karena warga merasa senang, warga pun akhirnya justru malah membantu preman-preman tersebut untuk mengangkut kembali barang-barang mereka. Sementara itu di sisi lain, pada saat itu Farah Buana yang baru saja siuman dari pingsannya, Farah Buana pun terlihat sangat ketakutan ya kawan-kawan. Farah Buana pun sampai meronta-ronta. Sepertinya memang Farah Buana sangat ketakutan karena hampir saja ditabrak oleh Pak Noval. Saat itu Roni pun meledek Farah Buana ya kawan-kawan, karena memang Farah terlihat sangat tertekan. Ya, biasanya Farah Buana yang menekan seseorang, namun kali ini Farah Buana terlihat sangat tertekan. Hal itulah yang membuat Roni bertanya-tanya ya kawan-kawan, sebenarnya ada apa dengan Farah Buana? Ya, saat itu ketika Farah Buana sadar bahwa dirinya baik-baik saja, Farah pun semakin marah kepada Nana dan menganggap bahwa semua ini terjadi karena Nana. Farah pun berjanji bahwa dirinya akan membuat Nana stres, namun tanpa diketahui oleh Pak Noval. Sementara itu di sisi lain, Tante Merlin dan juga Alia yang pada saat itu sedang berada di hutan. Ya, mereka belum bisa ditemukan ya kawan-kawan, namun tiba-tiba mereka pun mendengar suara air. Ya, mereka pun langsung bergegas untuk menuju sumber suara tersebut. Pada awalnya ketika mendengar suara orang-orang, mereka sangat ketakutan karena mereka menganggap bahwa orang-orang itu akan menculik mereka. Namun tiba-tiba ketika melihat ternyata yang melintas di hadapan mereka adalah orang-orang yang sedang menggunakan perahu karet ya kawan-kawan. Saat itu Alia dan juga Tante Mer pun langsung berteriak meminta tolong. Ya, tak lama setelah itu akhirnya orang-orang itu pun membawa orang-orang desa untuk menolong Alia dan juga Tante Mer. Hingga pada akhirnya mereka pun dibawa ke kantor polisi. Ya, saat itu akhirnya Fajar pun diberitahu oleh Pak Polisi bahwa ibunya dan juga Alia sudah berada di kantor polisi. Sementara itu di sisi lain pada saat itu Saskia sedang memegang
memegang ataupun memandangi piala-pialanya. Saskia sangat berharap jika dirinya bisa kembali bermain lagi. Namun Saskia takut apabila operasinya akan gagal. Amira yang memang sangat menginginkan Saskia agar kuat dan bisa sembuh, Amira pun terus menyemangati Saskia ya kawan-kawan. Ya, tak lama setelah itu Nana, Dewa dan juga Pasha pun datang ke rumah Saskia. Saat itu Saskia mengungkapkan rasa takutnya kepada Pasha bahwa dirinya akan menghadapi operasi tersebut. Namun Pasha terus memotivasi Saskia untuk tetap tenang. Ya, bahkan Pasha pun menghadiahkan mukena kepada Saskia agar Saskia bisa lebih semangat lagi untuk beribadah. Ya, nampaknya hal itu justru membuat kecemburuan di dalam hati Amira. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa selama ini Amira telah menaruh rasa cinta terhadap Pasha. Namun karena memang Amira tidak bisa berbuat apa-apa, Amira pun hanya bisa menolak Pasha ya kawan-kawan. Amira hanya bisa menyembunyikan rasa cintanya, meskipun hal itu justru menyakiti hati Amira. Ya, ternyata Nana cukup peka untuk memahami perasaan Amira ya kawan-kawan. Pada saat itu Nana pun mengajak Pasha untuk berbicara. Nana menceritakan semuanya kepada Pasha bahwa selama ini ternyata Amira masih menyukai Pasha. Pasha pun sempat bingung ya kawan-kawan karena Pasha pernah menembak Amira namun Amira menolaknya. Nana pun menceritakan jika saja Amira menolak Pasha bukan karena Amira tidak menyukai Pasha, namun karena berbagai macam hal yang menjadi pertimbangan Amira. Sementara itu di sisi lain Fajar yang sudah berhasil membawa Tante Mer dan juga Alia. Akhirnya Fajar pun mengajak mereka untuk pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisi dan juga kesehatan mereka. Ya, pada saat itu Tante Mer pun terlihat sangat berterima kasih kepada Alia, sehingga Tante Mer menyarankan Fajar untuk mengutamakan Alia. Namun tentunya bagi Fajar semuanya penting ya kawan-kawan, sehingga Fajar pun mengutamakan mereka berdua. Ya, pada saat itu ketika Fajar sedang mengobrol dengan Alia, ternyata Saras dan juga Rani sedang menuju ke rumah sakit tersebut. Sehingga ketika Fajar sedang menenangkan Alia dengan cara memeluknya, ternyata Rani dan juga Tante Saras pun melihat kejadian itu. Ya, pada saat itu Tante Saras pun menanyakan kepada Tante Mer tentang perjodohan antara Rani dan juga Fajar. Namun jawaban Tante Mer ternyata membuat Tante Saras sangat tersinggung ya kawan-kawan, sehingga Tante Saras pun langsung mengajak Rani untuk pergi meninggalkan mereka. Sementara itu Pak Kevin yang memang mengetahui bahwa Alia dan juga Tante Mer sudah berada di rumah sakit di Jakarta. Kevin pun langsung bergegas untuk menuju rumah sakit tersebut. Ya, pada saat itu ketika Fajar melihat Kevin sedang berada di rumah sakit, Fajar pun langsung berlari ingin mengejar Kevin, namun Fajar justru menabrak Nana hingga terjadilah cekcok antara Fajar dan juga Dewa. Saat itu ketika Nana mengetahui Alia berada di rumah sakit tersebut, Nana pun ingin menjenguk Alia. Namun pada saat Nana dan juga Fajar masuk ke ruangan Alia, ternyata Alia sudah tidak berada di sana. Ya, saat itu Fajar pun berusaha menanyakan kepada suster, namun suster tidak ada yang tahu. Hingga Fajar bertanya kepada ibunya, namun ibunya juga tidak mengetahui ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya suster pun menemukan sepucuk surat dari Alia untuk Fajar. Ya, surat tersebut berisi bahwa Alia ingin menenangkan diri dan dirinya baik-baik saja. Alia juga menyuruh Fajar untuk tidak mencari dirinya. Ya, semua ini terlihat sangat janggal ya kawan-kawan. Fajar pun mencurigai jika Kevin adalah orang yang menculik Alia. Namun pada saat itu Kevin pun berpura-pura bahwa dirinya akan menjenguk Alia.
Ya, saat itu terjadilah adu mulut antara Fajar dan juga Kevin sehingga mereka pun hampir baku hantam ya kawan-kawan. Untung saja mereka dipisahkan oleh security. Ya, pada saat itu tak lama setelah itu Fajar pun melihat Golden Skull berada di rumah sakit. Fajar pun langsung mengalihkan perhatiannya kepada Golden Skull. Fajar menuduh Golden Skull telah menculik Alia, namun Golden Skull pun menyangkal karena mereka memang tidak menculik Alia. Mereka datang ke rumah sakit hanya untuk berobat karena mereka habis menyerang markas preman. Ya, saat itu Golden Skull pun menjelaskan kepada Nana bahwa mereka menyerang preman yang pernah menganiaya Nana saat di taksi. Nah, lalu sebenarnya di manakah Alia berada? Apa memang benar Alia ternyata diculik oleh Kevin? Kemudian Kevin pun mengarang cerita ataupun menyembunyikan fakta bahwa dirinya menculik Alia, sehingga Kevin pun meninggalkan surat di bawah selimut rumah sakit tempat Alia dirawat. Tak hanya itu, Kevin juga membajak HP Alia untuk mengirimkan pesan teks kepada Fajar. Ya, semua ini Kevin lakukan agar Fajar tidak mencari Alia lagi. Karena memang seperti yang telah kita ketahui bahwa Kevin tidak mau kehilangan Alia karena Kevin sangat mencintai Alia. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Podcast jangan kendor, sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.